pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, di mana pengertian dari restoran dalam rancangan peraturan daerah yaitu fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau catering, serta restoran atau rumah makan dengan omset minimal pendapatan 10 juta rupiah per bulan yang merupakan wajib pajak. Tarif pajak restoran ditetapkan 10%. C. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Adapun pengertian hiburan dalam rancangan peraturan daerah yaitu semua jenis retonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dan dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 50%. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Adapun pengertian reklame dan rancangan peraturan daerah yaitu benda atau alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Adapun wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut wajib bayar reklame, pajak reklame. Potensi pajak reklame di Kabupaten Bekasi meliputi reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Reklame juga penting, karena di tempat lain reklame ada terregister dari Badan Perizinan. Dari kapan sampai kapan reklame itu bisa bertengger sama-sama. Pajak penerangan jalan yang merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Adapun dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan yang merupakan official assessment dilakukan melalui penyedia tenaga listrik. Dalam hal ini di Kabupaten Bekasi terdapat 3 perusahaan penyedia tenaga listrik. Pelanggan listrik perlu dikoordinasikan serta kerjasama yang intensif dengan perusahaan penyedia tenaga listrik dalam hal data real, jumlah pelanggan pengguna tenaga listrik serta nilai pemakaiannya sehingga penerimaan pajak penerangan jalan dapat lebih optimal. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan berdasarkan klasifikasi sejenis, penggunaannya paling tinggi sebesar 5%. Kan di dalam pasal 71 ayat 3 tentang sumber pajak PPJ adalah 3, 1 PLN, 2-nya Cikarang Listrindo, dan ketiganya adalah Bekasi Power. Dari ketiga ini kita pertanyakan tentang data pelanggan. Contoh misalkan data pelanggan Bekasi Power, kemarin kita kunjungi dia terbuka ada 199 pelanggan dengan total pendapatan PPJ-nya 4,5 miliar. Kita sudah mencantumkan di pasal 71 ayat 3 tadi, wajib memberikan data kepada pemerintah daerah. Karena itu kewenangan dari pemerintah daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%. G. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan atau usaha tempat parkir. Objek pajak parkir yang masih belum teridentifikasi dan terdata seperti toko modern, hotel, apartemen, atau restoran yang menyediakan sarana parkir yang selama ini dianggap sebagai fasilitas pendukung. Namun berdasarkan peraturan yang berlaku, hal tersebut merupakan objek pajak yang dapat dikenakan pajak parkir, walaupun pengelola tidak memungut biaya atas parkir bagi setiap pengunjungnya. Tarif pajak parkir ditetapkan 25%. Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak air tanah yang belum terkelola secara optimal baik teknis penagihannya maupun pengawasannya, karena secara teknis pengawasan terhadap wajib pajak air tanah merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat. Selain itu terhadap besaran nilai perolehan air tanah perlu penyesuaian dengan regulasi
yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 1.500 per kubik dari yang berlaku saat ini, yaitu sebesar Rp500 per kubik. Tarif pajak air bawah tanah ditetapkan sebesar 20%. Masih banyak WP air tanah yang belum terregister karena izinnya di provinsi, Mas. Maka kita mendapatkan 70%, kebalikan yang tadi kendaraan. Kalau kendaraan kita dapat 30%, provinsi dapat 70%. Kalau air tanah air bawah tanah itu kita mendapatkan 70%, provinsi dapat 30%. Nah, ini yang belum kita minta pemerintah daerah melalui Bapenda, melalui tim teknis, ya kan, untuk berkoordinasi dengan provinsi supaya seperti kota lain, baik itu ibu kota Jakarta maupun Surabaya, beberapa kota di Jawa Barat sudah betul-betul menekankan pajak air tanah. Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Ya, objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung dengan mengalihkan volume sarang burung walet dengan harga dasar sarang burung walet yang disesuaikan. Harga rata-rata berlaku di pasar umum. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan 10%. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan PBB2P2 merupakan pajak atas setiap bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek pajak yang digunakan digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya dengan itu. 4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengemplasan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 5. Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan pelakuan timbal balik. Dan 6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Besarnya nilai jual objek pajak tidak dikenai pajak ditetapkan sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP yang besarnya ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati berdasarkan klasifikasi objek pajak. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut. Sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan 1 miliar. Sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP di atas 1 miliar. PBB di seluruh Bekasi ini pun sama, dari mulai PBB tingkat yang paling katakan rumah pedesaan sampai rumah perkotaan, ya kategori yang berapa itu diatur sama-sama. Nah, ini sistemnya belum optimal, masih banyak penunggak-penunggak pajak. Permasalahan yang sering timbul terkait dengan PBB adalah percetakan SPPT, PBB tahunan PBB yang sering terlambat. Sehingga dengan demikian distribusi penyampaian SPPT PBB tahunan kepada wajib pajak juga terlambat dan penerimaan setoran PBB menjadi tidak optimal. Selain itu, minimnya sosialisasi pembayaran PBB kiranya perlu ditingkatkan
melalui media cetak maupun elektronik serta dapat diingatkan kepada setiap rapat warga. Permasalahan lambat penerbitan besaran NJOP setiap tahunnya membuat wajib pajak yang akan menyetorkan BPHTB menjadi terlambat. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memiliki kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah Kota Bandung nomor 61-KB.134.4-AKS-11-2017 tentang kerjasama antara daerah serta 119-34-3464 bagian KS. Perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi nomor 130/1622 Diskominfo tentang pengembangan dan implementasi aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Bekasi guna mengoptimalkan layanan pajak daerah melalui penerapan teknologi berbasis online dan integrasi. Dasarnya kita sudah punya fiber optik itu tadi, kita sebetulnya sudah punya Smart City itu sendiri, hanya saja kerjasama ini untuk lebih mengoptimalkan masyarakat Kabupaten Bekasi bisa membayar pajak secara online. Kita berharap Kota Bandung sudah ada kerjasama kita realkan dengan di lapangan. Kita butuh SDM yang katakan betul-betul skillnya bagus ya kan, profesional, punya kredibilitas yang tinggi, kejujuran. Nah itu dituntut sama-sama. Karena manakala kita melakukan dengan online, datang misalnya ke restoran A atau ke hotel A, ya kan, itu berarti kalau kita transaksi misalkan makan di tempat restoran A, langsung kita bayar, besoknya kita kelihatan bahwa pajak yang kita bayar 10% dari makan kita itu langsung terikut oleh Badan Pendapatan Daerah. Nah itu yang kita targetkan ke depan supaya tidak ada dusta lah, tidak ada permainan, tidak ada pungli dan sebagainya, atau tidak ada double kasir sama-sama.